Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, gue akan membicarakan terkait dengan informasi-informasi dari jurnalis ini ya. Jurnalis lebih tepatnya adalah Nathan Salt, di mana Nathan Salt ini memberikan beberapa kabar update terkait dengan kondisi pemain-pemain yang tentu saja ada kaitannya dengan Manchester United. Sebelumnya gue ingin menyapa Sobat Football United dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Semoga lancar-lancar terus ya urusannya, urusan positifnya tentu saja. Murah-murah rezekinya. Oke. Jadi Nathan Salt ini dia memberikan berbagai informasi. Ini merupakan jurnalis yang menurut gue ya lumayan lah untuk diikuti tentu saja terkait dengan kabar-kabarnya, terkait dengan informasi. Oke, pertama adalah terkait dengan Marcus Rashford. Marcus Rashford yang luar biasa menjadi juara di La Liga bersama dengan Barcelona, bahkan mencetak gol free kick luar biasa ke gawang Real Madrid di pertandingan tersebut. Nathan Salt ini memberikan informasi apakah Marcus Rashford akan kembali lagi ke Manchester United, karena ya Manchester United kabarnya juga ada kebutuhan ya kan di sektor serang sayap kirinya. Marcus Rashford menunjukkan penampilan yang luar biasa di Barcelona. Lalu Marcus Rashford juga saat ini negosiasi dengan Barcelona nih nampaknya agak tersendat. Ada kemungkinan kalau negosiasi ini batal, dia akan kemana? Apakah dia akan kembali ke Manchester United? Nathan Salt mengatakan, saya tidak melihat ada kemungkinan Manchester United akan menarik kembali Rashford dan Rashford bermain untuk Manchester United lagi. Saya berpikir ini sudah selesai. Saya pikir ini akan menjadi situasi yang sangat aneh untuk semuanya kalau dia harus kembali lagi, karena saya tidak tahu kalau mereka menginginkan Marcus Rashford kembali. Ini dari berbagai informasi dari orang-orang yang saya ajak berbicara. Bahkan sang pemain pun ya ini juga ingin untuk tidak kembali lagi ke Manchester United. Dan menurut Nathan Salt tidak akan ada integrasi kembali ya terkait dengan Marcus Rashford. Nah, dari situ kemungkinan ataupun kesimpulan sementara kalau seandainya Manchester United dan Barcelona ini tidak bisa mencapai kata sepakat terkait dengan Marcus Rashford, ya maka pihak dari Marcus Rashford akan mencari klub lain untuk bermain selanjutnya. Tapi menarik bahwa Marcus Rashford pun juga menunjukkan di salah satu wawancara ya keinginan untuk tetap berada di Camp Nou musim depan bermain untuk Barca. Nah, sayap serang sebelah kiri ini juga menghubungkan Manchester United dengan Rafael Leao. Bagaimana menurut Nathan Salt? Dia memiliki informasi dan mengatakan bahwa ya bukan Leo. Ketika Anda melihat orang-orang atau ya mendapatkan informasi dari orang-orang yang mengetahui hal-hal ini ya, memang ada beberapa pertemuan dan tapi dari situ tidak terlihat adanya kemungkinan untuk mendapatkan Rafael Leao. Dan Nathan Salt pun juga mengatakan bahwa posisi sayap serang sebelah kiri ini prioritasnya tidak setinggi posisi tengah. Nah, ini menarik juga bahwa ya tentu saja posisi lini tengah ini merupakan posisi yang menjadi prioritas bagi Manchester United. Dan kalau Manchester United misalnya harus mencari atau memburu pemain-pemain premium untuk posisi sayap kiri, ini kan tentu saja akan menghabiskan uang yang juga lebih tinggi, padahal prioritasnya bukan di situ. Manchester United bagaimanapun juga ya harus dilihat sebagai keadaan finansial ini memang penuh dengan keterbatasan. Jadi Manchester United ini tidak bisa beroperasi di bursa transfer musim panas seperti kayak klub-klub Eropa lainnya ataupun kayak klub-klub Premier League lainnya di musim panas tahun lalu misalnya yang menghabiskan uang cukup banyak. Manchester United baru akan berlaga di Champions League musim depan. Memang ada proyeksi pemasukan yang lebih banyak, tapi
untuk digunakan itu belum ada, karena faktanya Manchester United musim ini tidak berlaga di Eropa. Jadi ada banyak keterbatasan. Nah, terkait dengan lini tengah Manchester United yang menjadi prioritas, ada kabar yang menghubungkan Tyler Adams dengan Manchester United. Nathan Salt mengatakan departemen data dari Manchester United menyukai Tyler Adams. Dan semua orang yang saya ajak bicara ya, ini memberikan nilai yang sangat tinggi terkait dengan metrik dari Tyler Adams. Dan metrik tersebut ya, mereka melihat tentu saja dari sisi statistik dan juga analisa menunjukkan bahwa dia ini adalah pemain yang bagus. Dan mereka artinya tim data departemen data dari Manchester United ini sudah menyukai sang pemain ini sudah dari cukup lama. Dan dia adalah sebuah nama yang saat ini diperhatikan oleh Manchester United. Dan nama ini tidak akan pergi dari Manchester United ya sampai mereka ini mendapatkan gelandang. Artinya Tyler Adams ini menjadi salah satu kandidat untuk direkrut di bursa transfer musim panas nanti untuk posisi gelandang tengah. Nathan Salt mengatakan ya, menambahkan bahwa saya tidak mengatakan kalau Manchester United akan mendapatkan Tyler Adams, tapi kalau dia merupakan pemain yang paling memungkinkan untuk datang, ya bisa saja kemungkinan ini terjadi. Kurang lebih seperti itu ya yang dikatakan oleh Nathan Salt. Nah, bagaimana juga dengan dua gelandang lain yang dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah Ederson dan juga Joe Gomez. Ederson ini kembali lagi ke radar Manchester United. Saya berbicara kepada seseorang di Carrington beberapa hari yang lalu dan dia mengatakan, iya, Ederson kembali ke radar. Joe Gomez ini juga salah satu yang lain yang mereka sempat lihat ya, artinya Manchester United sempat perhatikan di awal musim. Tapi ada ekspektasi saat ini ataupun perkiraan bahwa Joe Gomez ini akan ke Atletico Madrid. Oke, jadi ada perubahan situasi menurut gua ya di antara Ederson dan juga Joe Gomez, di mana sebelumnya Joe Gomez ini ya memang banyak juga di nama ini disebutkan oleh fans Manchester United, tapi saat ini nampaknya keadaan berputar nih. Ederson yang tadinya dikaitkan dengan Atletico Madrid, tapi ada situasi yang membatalkan keadaan untuk Ederson ini ke Atletico Madrid. Nah, saat ini bidikannya ataupun targetnya berubah ke Joe Gomez. Dan ini ada perputaran Ederson kali ini masuk kembali ke radar Manchester United yang sebelumnya memang pernah juga diincar oleh Manchester United ya, artinya diikuti, dimonitor. Bagaimana dengan Elliot Anderson? Ya, Anderson ini akan lebih dekat ke Manchester City daripada ke Manchester United, tapi ini belum selesai. Dan saya melihat ya, tidak ada di Manchester United pihak yang menyerah saat ini. Jadi Manchester United belum menyerah nih untuk mendatangkan Elliot Anderson, walaupun kecenderungannya peluangnya itu lebih banyak ke Manchester City. Dia adalah orangnya. Dia memiliki domino yang besar ya untuk dijatuhkan, kurang lebih seperti itu. Kalau dia ini tidak berada lagi ya, artinya ketika dia ini sudah tidak lagi tersedia, artinya mungkin dia akan pindah ke Manchester City, barulah pergerakan ini akan berpindah secara besar. Jadi memang Manchester United masih terus akan menargetkan ini, akan berusaha untuk mendatangkan Elliot Anderson dulu. Jadi Manchester United belum akan bergerak untuk mendatangkan alternatif-alternatif yang lain sampai dengan kepastian kemana Elliot Anderson ini akan berada musim depan. Nah, ditambahkan juga oleh Nathan Salt bahwa Elliot Anderson ini tentu saja yang nomor 1. Secara de facto dia ini adalah target nomor 1. Ineos tidak memiliki daftar yang sangat panjang. Saya pikir ini terkait dengan Tonali ya, ini masih ada juga di sana. Tapi kalau Anda berbicara kepada orang-orang di sekitar klub, mereka mengatakan kalau memang ketertarikan untuk Tonali ini sudah semakin mendingin. Dan walaupun demikian ya, Sandro Tonali dilihat sebagai salah satu gelandang besar yang tersedia di musim panas. Baleba juga ada. Dan bahkan menurut Nathan Salt, kesepakatan dengan Baleba ini akan
bisa terjadi lebih mudah ya. Tchouaméni ini juga akan menjadi nama yang sangat sulit. Elliot Anderson ini adalah target nomor 1. Ya kurang lebih seperti itu. Dia juga menambahkan ya kalau keadaan ini akan sangat cair, artinya bisa saja berubah-ubah. Siapa yang akan dikejar oleh Manchester United tentu saja sesuai dengan keadaan yang terjadi nanti. Tapi jelas bahwa misalnya Elliot Anderson ini menjadi daftar nomor 1 bagi Manchester United untuk berusaha untuk didatangkan, dan Manchester United belum akan melakukan pergerakan yang secara ekstrim begitu ya, mencari alternatif pengganti dan lain-lain sampai dengan kepastian di mana Elliot Anderson ini akan bermain musim depan. Mudah-mudahan ke Manchester United, tapi seperti disebutkan tadi memang kemungkinannya tidak begitu besar. Oke, kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.